Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa hamatal arsyil malaikatil mukarrabin. Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammadin fil arwahi wal ajsadi fil ajsadihi wa la kabrihi fil kubur wa la alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa Adam wa Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa ma bainahum minan nabiyyin wal mursalin salawatullahi wa salamu alaihim ajma'in. Amma ba'd. Wa qad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fa aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Palopo bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kota Palopo beserta seluruh anggota DPRD Kota Palopo yang hadir, yang saya hormati Bapak Kapolres, ada beliau, yang saya hormati Ketua NU Kota Palopo Bapak Detrandus Kiai Haji Sayyid Samiler, yang saya hormati ketua-ketua organisasi masyarakat, ketua organisasi KNPI dan OKP yang lain, yang saya hormati pengurus partai politik Kota Palopo, dan yang saya hormati juga anggota DPRD yang baru nanti yang hadir juga insyaallah, dan pengurus kerukunan umat beragama, ada juga forum pembauran kebangsaan, dan masih banyak yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena malam hari ini adalah malam yang sangat berbahagia sekali. Kita dilindungi oleh Allah. 2 hari hujan berturut-turut, dan tadi pagi juga hujan. Tapi alhamdulillah Allah memberikan kita kesempatan untuk khusyuk di sini, sehingga jam 4 sudah mulai ada matahari kelihatan di sebelah barat tadi. Setiap matahari yang terbit di ufuk timur pasti akan terbenam. Itu sudah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang yang merantau ke negeri seberang pasti akan mudik, dan ini yang kita saksikan, mudik lebaran saat ini luar biasa. Ternyata bukan cuma di Indonesia mengenai mudik-mudik seperti itu, di Amerika juga, di Eropa juga, bahkan seluruh dunia. Mudik itu sudah merupakan fenomena kehidupan manusia di planet bumi ini. Kalau kita ada di negeri orang saat masuk puasa, apalagi saat kita sudah sahur, maka terbayanglah ibu di kampung ketika kita masih sama-sama, yang begitu setianya
bangun menyiapkan makan sahur. Terbayang ayah yang juga sangat setia di dalam menuntun kita sampai dewasa. Terbayang kita punya adik-adik, terbayang kita punya saudara-saudara, tante dan sebagainya. Terbayang saat kita menuju ke masjid melaksanakan sholat tarawih bersama dengan keluarga di kampung. Semua itu menjadi kerinduan untuk mudik. Tetapi setelah kita mudik, setelah sampai di kampungnya, ternyata ibunya sudah sangat tua sekali. Bapaknya juga sudah sangat tua. Ada yang sudah tidak bisa melihat, ada yang sudah lumpuh, bahkan ada yang sudah tidak ketemu lagi dengan ayahnya, dengan ibunya, karena sudah meninggalkan dunia. Maka pergilah dia ke kuburan untuk berziarah, untuk melepaskan rindu. Walaupun ada katakan tidak boleh pergi ziarah, tapi itu persoalan seperti itu, pendapat memang banyak, kita harus saling menghargai. Dia datang ke situ karena saking rindunya kepada ibunya, saking rindunya kepada ayahnya. Untuk melepaskan rindu dia ke sana. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua ini adalah merupakan pelajaran seperti yang dikatakan Bapak Wali Kota tadi, bahwa setiap kita ini akan mudik. Tapi mudik yang sebenarnya adalah mudik ke akhirat. Dunia ini is the short time. Dunia ini adalah waktu yang sangat singkat sekali. Hanya 1,5 jam perhitungan akhirat ini dunia ini. Semua kita akan mudik. Kemarin tanggal 3 Syawal, saya juga menghadiri acara pelepasan jenazah seorang keluarga di Cakalang sana. Beliau itu sebagai nelayan. Hari Kamis sore turun dari rumahnya untuk pergi ke laut. Kemudian setelah malam ditunggu oleh anak-anaknya dan istrinya. Sampai jam 12 belum ada tiba di rumah. 12 malam. Setelah musyawarah, semua anak-anaknya, ada 9 anaknya, tapi yang dewasa sudah ada sekitar 6 anak yang sudah dewasa, turun ke laut, ternyata sudah terapung di atas air, sudah meninggal dunia. Meninggalkan 1 orang istri, 9 orang anak. Bahkan setiap hari kita melihat fenomena seperti ini. Ini tandanya bahwa kita punya rumah itu adalah penginapan, bukan tempat tinggal yang sebenarnya. Hanya sebentar di situ. Seindah apapun bangunan rumah kita, dia adalah penginapan. Akan kita tinggalkan. Kaum muslimin dan muslimat serta hadirin sekalian, saya tadi lupa bahwa ada juga saudaraku dari agama non-muslim. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya tadi lupa. Yeah. Tapi semua ini adalah merupakan keyakinan bersama bahwa tidak ada orang hidup selama-lamanya di atas dunia ini. Semuanya ini kita akan berakhir. Nah, itulah sebabnya sebelum kita kembali harus ada persiapan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bulan suci Ramadan. Mana dalam bulan suci Ramadan ini kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan petunjuk dari Rasulullah Muhammad SAW untuk bagaimana kita sebelum mudik kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki persiapan. Maka 11 bulan yang lalu banyak kita melakukan kesalahan. Itu akan menjadi direhab kembali selama 30 hari kita menjalani ibadah puasa ini. Alhamdulillah kita sudah berhasil secara fisik dan mudah-mudahan secara ruhiyah juga kita
melaksanakan ibadah puasa ini bagi yang kita beragama Islam. Dan kalau kita benar-benar menjalani puasa ini, saya kira luar biasa peningkatan kita saat ini. Baik peningkatan intelektual, peningkatan emosional, peningkatan spiritual kita sudah miliki saat ini. Sehingga itu nanti menjadi modal kita dalam menata hidup kita di dunia dan di akhirat. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, "Iza kana awal lailati Ramadan futihat abwaabas samawat." Ketika awal bulan Ramadan itu pintu-pintu langit itu dibuka. Wala yughlaqu minha hatta takuna akhir lailati Ramadan, dan tidak ada satupun pintu langit yang terkunci sampai akhir Ramadan. Kemudian walaisa abdu mu'minun yusalli fi lailatin illa kataballah alfan wa hamsami'ati hasanatin fi kulli sasatin. Setiap orang-orang yang berpuasa melaksanakan sholat di satu bulan, di bulan Ramadan ini, maka dituliskan baginya 1.500 kebaikan setiap kali dia sujud. Nah, bayangkan itu, 1.500 kebaikan setiap kali kita sujud. Ya. Alfan wa hamsami'ati hasanatin fi kulli sajdatin. Wa banalahu, dan dibangunkan lagi baginya yang berpuasa itu, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala baitan fil jannah min yakut hamran. Bangunkan rumah di surga yang rumah itu terbuat daripada batu yakut yang berwarna merah. Laha, yang bagi situna al-fabab, rumah itu memiliki jendela, memiliki pintu, 60.000 pintu. Ya. Bayangkan itu. Kemudian setiap pintu itu dibangunkan lagi satu istana yang terbuat dari emas. Maka kita berbahagia, bergembiralah. Makanya pada saat kita masih melaksanakan Idul Fitri, dikatakan kita merayakan hari kemenangan. Karena kita sudah berhasil menundukkan diri kita sendiri. Kita sudah berhasil menjadi panglima terhadap diri kita sendiri selama bulan suci Ramadan, yaitu mampu mengendalikan nafsu-nafsu negatif yang ada pada diri setiap manusia. Karena tidak ada manusia yang steril dari nafsu-nafsu yang negatif. Makanya kita dikasih tahu oleh Allah, ya, qad aflaha, beruntung. Qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Karena memang ada unsur-unsur seperti itu di dalam diri kita. Ya. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan ini bangunan tadi di surga ini mampu kita pelihara, sehingga pada saat kita meninggal nanti kita tempati itu bangunan itu. Sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana lagi bidadarinya? Ya, kita nanti di sana punya istri-istri cantik semuanya. Ya. Ya. Barangkali ada yang katakan, bagaimana istri kita di dunia? Itu nanti jadi apa itu? Ya. Di atasnya lagi bidadari. Kalau dia beriman. Siapa itu? Istri-istri mana yang bisa jadi bidadari nanti di sana? Faswalihatun qanitatun hafizatun lil ghaibi ma hafizallah. Yaitu wanita-wanita yang senantiasa ya salihah, yaitu menjaga dirinya, menjaga hartanya, kehormatannya di saat tidak ada suaminya. Ya. Wala tabarrujal jahiliyah ula, dan dia tidak berlagak seperti orang-orang jahiliyah. Sudah punya suami masih pakai gelang-gelang di tumit. Ya. Sudah punya suami masih juga sering dibonceng yang bukan muridnya. Nah, kalau ojek, ini ojek ini kan
yang memang orang yang beriman, ya, dia ojek sebenarnya bisa saja, tetapi tinggal bagaimana kita memposisikan diri kita. Tidak selamanya juga harus begini, ya. Apalagi kalau darurat, ya. Saya kira kalau tidak darurat ya bisa saja kita cari alternatif lain, ya. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita sudah puasa dan sudah diberikan hadiah oleh Allah seperti itu, kemudian kita beridul fitri. Ya. Idul Fitri. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Jadi di sini mengandung makna bahwa kalau beridul fitri itu artinya fitrah ini adalah upaya kita untuk kembali menjalankan agama kita ini sungguh-sungguh. Karena agama itu adalah fitrah yang memang diciptakan sesuai dengan fitrah manusia. Ya, maka kita sebagai umat Islam, ya, harus betul-betul kembali melaksanakan agama ini dengan baik setelah kita beridul fitri. Kemudian fitrah juga bermakna kembali kepada jiwa-jiwa yang suci. Ya. Setelah kita sudah kembali kepada jiwa yang suci, baru nanti bisa halal bihalal. Belum bisa kita memaafkan, masih ada gumpalan-gumpalan di dalam hati kita. Masih ada sedikit-sedikit di dalam. Itu hanya lahiriahnya saja begini. Kenapa? Belum bersih di dalam. Nah ini fitrah tadi ini. Waktu kita ada di fitri tadi ini tidak boleh ada begitu di dalam. Dan ini berat memang. Karena begitu beratnya itu memaafkan orang sehingga surga bayarannya. Seperti yang dibacakan tadi oleh Ustaz Syarudin. Wasari ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha. Orang yang di situ dikatakan yang bisa mendapatkan surga antara lain walafina aninas, mampu memaafkan. Jadi bukan minta maaf juga boleh, tapi yang lebih hebat itu memaafkan. Kalau kita semuanya bertekad memaafkan, maka everything well, semua sudah oke. Ya ini yang penting ini. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Gap-gap begitu. Kenapa ada hoax? Kenapa ada kayak menghina orang, kayak menjelek-jelekan orang begitu, bahkan menggosip Pak Presiden, menggosip calon presiden, menggosip ulama. Ini kan fenomena di Indonesia ini saat ini, tidak menghargai lagi pimpinan, tidak menghargai pemerintahnya, wali kotanya, bupatinya. Maka kalau kita baca-baca Quran, di dalam Quran itu ada sifat-sifat begitu, ar-ra'ahus kadena. Ya, karena ada orang memandang dirinya lebih hebat, maka dia pandang enteng orang. Maka kalau kita mau berhalal bil halal, harus kita kendalikan itu, merasa diri lebih hebat. Lebih jago. Ya. Sehingga Allah menyuruh kita merenungkan, falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah kamu merenungkan dari mana kamu diciptakan. Falyanzuril insanu mimma khuliq, khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Kamu itu sebenarnya itu tidak ada apa-apanya, kamu itu hanya dari air yang keluar dari tulang sulbi. Ya. Laki-laki dan yang keluar air yang keluar dari tulang dada kaum perempuan. Nah, di surah yang lain, surah Al-Mu'minun katakan, walaqad khalaqnal insana min tin. Ini manusia ini. Dari awalnya itu diciptakan dari sarifat yang berasal dari tanah. Itulah Adam. Ya. Kemudian anak cucunya Adam, tsumma kemudian khalaqnal nutfatan 'alaqatan, fa khalaqnal 'alaqata mudghah, fa khalaqnal mudghata 'izaman, fa kasawna 'izama lahma. Kemudian kamu itu diproses oleh Allah dari setetes nutfah. Dari setetes nutfah menjadi segumpal darah. Dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Kemudian diberikan tulang lahma.
Jadi kita ini apa yang kita mau banggakan sebenarnya? Nah, kita hanya dari air yang hina. Ya. Kemudian setelah secara fisik tadi sudah dibuat oleh Allah, surah As-Sajdah ayat 9, summa sawwahu wa nafaha fihi min ruhi. Allah tiupkan roh. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Sehingga kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasakan karena ada roh yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kita renungkan baik-baik, tidak ada lagi orang yang merasa congkak mengangkat dagunya berjalan dan memandangi orang lain. Dan ini kalau kita sudah kendalikan ini, barulah ada yang namanya saling memaafkan. Kan tidak ada orang yang merasa merasa lebih hebat karena ilmunya, merasa lebih hebat karena dia berkuasa, merasa lebih hebat karena dia diberikan jabatan, merasa lebih hebat karena lain sebagainya. Maka untuk menghilangkan itu, ini tadi kita renungkan baik-baik itu. Ya, sehingga terwujud yang namanya pemahaman tentang siapa kita sebenarnya. Ya. Sehingga tidak ada lagi saling memandang enteng. Hadirin Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita beridul fitri ini, maka kita berharap bagaimana menjaga kefitrahan ini sehingga betul-betul bisa kita pertahankan ini. Innalillahi fitri wa inna ilaihi rajiun fitri. Karena tadi katakan kullu mauludin yuladu fitrah, kita ini lahir dalam keadaan fitrah. Bagaimana kita kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah? Bisa saja secara personal kita sudah memiliki kefitrahan, tapi belum menjamin itu apabila kita sudah masuk dalam pasar sejarah di mana di situ terjadi kompetisi yang semakin kompetitif di dunia, persaingan yang sangat hebat saat ini. Apakah fitrah kita ini bisa kita eksis, bisa pertahankan? Nah, ini pertanyaan ini. Ya. Nah, bagaimana untuk mempertahankan ini? Kefitrahan itu yang menjadi persoalan. Bagaimana supaya kefitrahan pada diri kita juga mengimbas pada fitrahnya rumah tangga kita, fitrahnya masyarakat kita, fitrahnya kota kita. Ini adalah sebuah perjuangan. Kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan. Ada doanya, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kita doa itu supaya diberi kita kekuatan menjaga fitrah kita ini, beribadah kepada Allah, mensyukuri semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga betul-betul ini kita jaga ini kefitrahan. Salah satu antara lain menjaga kefitrahan kita bagi kita orang Islam, tegakkan sholat. Karena sholat itu adalah Idul Fitri yang kecil. Sholat 5 waktu tambah dengan sholat sunat. Dan bagi laki-laki sholat berjamaah. Sholat berjamaah di mana azan dikumandangkan. Alhamdulillah kota Palopo ini bisa terjaga berkat sholat kita ini, sehingga kita berada dalam situasi yang nyaman. Pilkada orang dulu itu persepsikan akan merah, namanya zona merah, tapi alhamdulillah bisa selesai dengan sejuk. Pilpres juga begitu. Ini semua adalah berkat daripada sholat kita. Karena sholat itu kan hak mencegah semua tungkaran yang akan datang, baik kepada diri maupun yang datang kepada rumah kita, kepada masyarakat kita. Makanya kita bersyukur pemerintah kota, Bapak Wali Kota dengan kebijakan yang beliau miliki memberikan surat, walaupun sudah ada dalam Quran, tapi ada lagi surat kedua, salat. Luar biasa. Insya Allah coretan Bapak Wali Kota itu menandatangani surat perintah akan menjadi zikir di hadapan Allah, dan itu nanti akan mengalir pahalanya terus. Insya Allah. Dan inilah yang kita rindukan, pemimpin yang beriman.
Karena walau anna ahlal Qur'an wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kunci kemakmuran suatu kota, kunci kemakmuran suatu bangsa yaitu beriman, bertakwa. Beriman wali kotanya. Seperti kita di sini, alhamdulillah. Dengan kebersadaran beliau dekat dengan kita, membimbing kita, menata rumah-rumah masjid, rumah-rumah ibadah, bukan hanya masjid di kota kita ini juga beliau perhatikan. Nah, biasanya ada juga teman-teman, kenapa? Ini kan urusan pribadi. Kenapa lagi diurus-urus seperti disuruh sholat duha, disuruh lagi sholat duhur berjamaah, sholat asar berjamaah. Saya bilang, ya Allah, ya Rabb, istighfar banyak-banyak. Untunglah ada orang yang mengajak kita. Ini kita diajak masuk surga. Ya. Dalam satu hadis qudsi dikatakan kepada orang-orang yang seperti ini, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli ahadin minkum. Wahai hambaku, ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah firman Allah melalui lisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah berfirman melalui lisannya Rasulullah langsung, wahai hambaku, ya ibadi, law anna awwalakum, seandainya seluruh manusia atau jin dan manusia yang diciptakan dari yang pertama diciptakan sampai yang terakhir diciptakan di dunia ini, semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah tidak akan bertambah kerjaannya. Tidak ada untungnya Allah. Siapa yang untung? Kita sendiri yang melakukan sholat, kita sendiri yang puasa. Jadi kenapa kita merasa risih kalau disuruh? Kenapa kita merasa keberatan kalau dikasih bangun ibu, dikasih bangun bapak untuk puasa misalnya? Sedangkan untuk pahalanya itu untuk diri kita sendiri. Ada saya lihat di YouTube, dia tikam bapaknya karena dikasih bangun sahur. Luar biasa itu kedurhakaan begitu. Nauzubillah min dzalik. Jadi marilah kita sadar bahwa bukan berarti Pak Wali dilabusan. Kalau kita disuruh sholat ini dia beliau itu ingin menginginkan kita masuk surga, sehingga kita diperintah sholat duhur berjamaah. Ya, suatu saat mungkin masjid kita di wali kota itu saya lihat akan diperbesar karena sudah tidak muat. Ya. Begitu juga dengan berzakat, semuanya untuk diri kita. Ya, kita dianjurkan. Ya. Bersedekah. Kalau kita tidak bisa bersedekah dengan uang, ada hadisnya, kullu ma'rufin sadaqah. Kullu ma'rufin sadaqah. Semua kebaikan itu adalah sedekah. Jadi bukan berarti memang dia diutamakan seperti zakat yang sudah harta yang sudah cukup haul, sudah cukup bisa. Ya, tapi kalau tidak mampu gitu, tidak sampai minisab, ya, karena ada kreditnya di bank dan sebagainya, ya kita bersedekah yang lain, bersedekah dengan ilmu, bersedekah dengan kekuatan, termasuk juga bersedekah seperti orang yang mengambil sampah yang ada di jalan, kasih masuk, sedekah semua itu, bahkan senyum itu adalah sedekah. Ya, jadi kita harus memperluas semua cakrawala pemahaman-pemahaman kita ini sehingga ya kita betul-betul bisa mempertahankan itu kepintaran kita ini. Jadi muliakan Allah Subhanahu wa taala. Halal bihalal ini adalah merupakan budaya yang sudah mentradisi sejak beberapa tahun yang lalu. Intinya di situ adalah bagaimana kita saling memaafkan. Biasanya dulu dilakukan oleh raja, mengundang prajurit-prajurit, mengundang abdinya untuk bisa berada di suatu tempat, kemudian sungkem. Jadi dulu itu kan ada istilah sungkeman, ya, sungkem kepada raja dengan permaisuri. Dia duduk di kursi, kemudian datanglah abdi-abdinya itu berikan ucapan selamat seperti ini. Nah, lalu menjadi berkembang sekarang yang namanya halal bihalal. Tidak ada di Mekah itu yang begini, tidak ada di negara-negara lain, ada di Indonesia. Ya, jadi
Mudah-mudahan kehadiran kita di sini, ya, kita bisa melakukan ini dan ada tindak lanjutnya. Ya, Pak Wali itu selalu dituntut kita apa tindak lanjutnya. Ya. Kalau sekarang kita hadir di sini, dihadirkan ormas, dihadirkan juga parpol. Kenapa? Karena ormas itu, parpol itu adalah suprastruktur politik. Dia adalah bahagian daripada pilar yang akan memperkuat pembangunan ini. Ya, kalau jajaran ke Forkopimda itu adalah infrastruktur politik. Kalau ormas-ormas ini adalah suprastruktur politik. Ya. Sehingga dihadirkan karena apa? Untuk menindaklanjuti ini kefitrahan kita, potensi spiritual yang kita sudah miliki supaya tidak menguap secara mubazir, harus ada hasilnya. Maka kita perlu duduk bersama, kemudian kita bersilaturahim, saling memaafkan, hilangkan gumpalan-gumpalan di dalam hati. Gumpalan yang saya maksud itu berupa sota, side dan habide. Ya. Ada itu istilah sota, biasa anak bilang sota. Apa itu sota? Sombong, tamak, dan takabur. Side, serakah, iri, dan dengki. HBD, hasut, benci, dan dendam. Ini dikeluarkan semua ini, dihapus semua ini, kemudian kita salah memaafkan. Ya. Ya. Jadi biasa orang bilang sota kok kau. Ternyata sota itu sombong, tamak, dan takabur. Ya. Kemudian side itu serakah, iri, dan dengki. Ya. Hasut, benci, dan dendam. Apalagi ini kita selesai melakukan pesta demokrasi, memang sangat perlu rekonsiliasi, perlu ini yang begini-beginian, sehingga kita semua satu hati kembali. Kita ini ibaratnya ada dalam satu perahu. Satu yang membocorkan kapal perahu itu akan semuanya tenggelam. Begitulah. Jadi tentunya harapan kita setelah Ramadan ini, setelah ibadah puasa, setelah Idul Fitri, sekarang kita punya energi positif ini maksimal betul. Ibaratnya HP 100% casnya. Nah, bagaimana supaya tidak menguap ini kebaikan-kebaikan ini? Harus ada karya nyata. Apa karya nyata di sini? Ya tentunya apa yang menjadi program pemerintah kita. Ya. Apa yang menjadi program kita bersama? Yaitu bagaimana Palopo ini tercipta stabilitas secara kondusif. Yaitu terciptanya keamanan, ketentraman berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 ini tahun 2014. Ya. Terwujud keamanan, ketertiban. Ya. Nah itu semua kita adalah merupakan masyarakat yang harus bertanggung jawab. Bukan hanya polisi, bukan hanya Babinsa, bukan hanya Babinka Timas. Berarti perlu ada kesepahaman, perlu ada istilahnya kerjasama gotong royong. Ya, yang kita mau lahirkan. Kemudian yang kedua, yaitu bagaimana kita mewujudkan, menindaklanjuti kota Palopo ini menjadi kota yang sehat di dalam kemajuan, terpelihara persatuan dan kesatuan. Ya, yaitu banyak suku, banyak etnis di sini kita tetap utuh. Ya. Tidak ada konflik. Ya. Kemudian bagaimana kita menghidupkan kembali jamaah-jamaah di masjid. Karena saya lihat Ramadan sudah selesai, masjid sepi. Ya mudah-mudahan tidak semua masjid begitu. Tapi ada masjid yang begitu. Begitu Ramadan selesai, seakan-akan menangis itu masjid. Karena tidak banyak orang dalam. Nah ini kita hidupkan ini, yaitu menghidupkan dakwah. Bagaimana kita saling mengajak orang ke masjid. Kita bangun masjid bukan hanya sampai di situ, tapi bagaimana mendatangkan orang di masjid supaya sembahyang, kunjungi rumahnya, tutup pintunya. Ya, dan ini kita kerjasama dengan pengurus masjid bersama dengan lembaga-lembaga agama, lembaga-lembaga dakwah. Maka kita bersyukur ya kembali kita di kota ini ada hadir juga yang saya muliakan semua para ulama kita, ustaz-ustaz kita. Inilah tanggung jawab yang diletakkan Allah di atas pundak kita ini bersama. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar.
harus ada di antara kamu selalu saling mengajak kepada kebaikan agar kamu beruntung. Ya, mengajak dan mencegah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, kamu adalah umat yang terbaik, umat yang paling mulia. Dia dimuliakan Allah bukan karena kastanya, dia dimuliakan Allah bukan karena keturunannya, dia dimuliakan Allah bukan karena etnisnya. Dia dimuliakan Allah karena dia mengambil tugasnya, pekerjaannya Nabi, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Saya kira ini kalau kita laksanakan dengan baik, insya Allah terpelihara, kita punya kemitraan, kota kita akan baik juga, dan insya Allah kita akan menjadi kota baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini mendoakan, yang pertama kita doakan Bapak Wali Kota supaya sehat walafiat, bersama dengan Ibu, bersama dengan seluruh perangkat, karena perangkatnya itu adalah pelayan masyarakat, termasuk semua diberikan kesehatan. Karena kalau tidak sehat Wali, tidak sehat Dandim, tidak sehat Polres, siapa mau jaga kita? Dan kita doakan, jangan lupa Pak, setiap sholat doakan pemimpin kita. Doakan kita punya wali kota, doakan wakilnya, doakan semua. Jangan cuma diri kita. Tidak benar itu kalau hanya diri kita yang kita pikir, tidak pikir pimpinan kita. Belum halal kalau hanya diri yang dipikir. Tidak pikir pimpinan, tidak pikir yang setiap hari memikirkan kita tidak pikir dia. Ketua saya tidak tahu beri salam. Nah, ini harus kita perbaiki ke depan. Ya, bagaimana kita mendapat rahmat? Jadi mohon dengan hormat kepada saudaraku yang beragama Nasrani, agama Hindu dan Buddha, mari kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang beragama Islam, insya Allah saya pimpin banyak karena itu permintaan dari panitia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Ali, ya Azim, ya Halim, anta rabbi wa ilmuka hasbi, fani marabbu rabbi wa ni'mal hasbu hasbi, anzur man tasha' wa antal azizur rahim. Nas'aluka al-ismat bil harkati was sakarati wal kalimati wal iradati wal hatrati minaz zuqti waz zunni wal habis syakirati qulub an mutala'atil ghuyub. Faqad tuliyal mu'minuna wa zilzalan syadida wa isyaqul munafiqun lazina fi qulubihim mara'im fita wal qur'an majidun fi lahfin mahfuz wallahu khairan hafizan wa arhamur rahimin. Allahu la ilaha illa asmaul husna. Allahumma innaka ta'lamu anni bi jahalati ma'ruf wa anta bil mawsuf wa qad wasita kulla shay'in min jahalati bi ilmika wa zalika bi rahmatika ma wasita bil ilmika fil innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ajirna min ghairi darar wa aqina min ghairi watar. Allahumma ajirna min ghairi ibtilai wa aqina min ghairi ibtilai. Allahumma arzuqna min al-uquli awfaraha wa min al-ashani asfaha wa min al-amali askaha wa min al-laki atyabaha wa min al-arzaki ijzalaha wa min al-afiyati akmalaha wa min ad-dunya khairaha wa min al-akhirati na'imaha. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi ghfirli warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ghfirli warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ya Rabb, di tempat ini ya Allah, izinkan kami untuk menadahkan tangan ke hadapan-Mu ya Allah. Engkau yang maha menatap ya Allah, Engkau yang maha melihat ya Allah, ya Rabb. Ada di antara kami di sini yang belum sempat berjabat tangan dengan ayah dan ibu kami ya Allah, karena ayah ibu kami sudah tidak ada di dunia ini ya Allah. Dia sudah mendahulukan meninggalkan dunia ini ya Allah, ya Rabb. Ampuni kami sebagai anaknya yang belum banyak berbuat baik ya Allah. Kami yang sudah dibesarkan ya Allah, diberikan bimbingan ya Allah, tapi kami belum bisa membalas jeripaya ya Allah, ya Allah. Ampuni kami ya Allah, berikan dia tempat yang baik di sisi-Mu ya Allah. Jadikan kuburnya ya Allah sebagai taman-taman surga-Mu ya Allah, ya Rabb. Allahumma ya Allah, ya Rabb, Engkau telah memberikan kami titipan berupa anak laki-laki dan perempuan, putra-putri telah Kau berikan kepada kami ya Allah, ya Rabb. Kami prihatin ya Allah, ya Rabb, anak kami ya Allah menjadi seperti yang disebutkan dalam Al-Quran ya Allah. Fahalafa min ba'din halfun ada'us salawat wa syawat wa sawfa yalqal ghayyan ya Allah.
Kami takut karena kami banyak meninggalkan sholat, menurunkan syahwatnya ya Allah ya Rabb. Karena itu ya Allah, ya mukallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati ini ya Allah. Balikkanlah hati anak-anak kami menjadi anak-anak yang cinta sholat ya Allah. Balikkanlah hati anak-anak kami cinta masjid ya Allah. Balikkanlah hati anak-anak kami menjadi anak-anak yang bermanfaat ya Allah, berguna bagi dirinya, keluarganya, bangsa dan negara ya Allah ya Rabb. Allahumma ya Allah ya Rabb, Engkau telah titipkan kota ini kepada kami ya Allah. Di sini kami dilahirkan, di sini kami dibesarkan, dan mungkin di sini kami akan meninggal ya Allah. Maka ya Allah ya Rabb, lindungi negeri kami ya Allah, lindungi kota kami ya Allah, jauhkan dari bencana ya Allah, jauhkan dari musibah ya Allah. Jadikanlah kota ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya Allah. Allahumma ya Allah, kota ini tidak akan bisa damai, tidak akan bisa tentram tanpa ada pemimpinnya ya Allah. Karena itu ya Allah ya Rabb, berilah kesehatan kepada Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota ya Allah, beserta dengan seluruh jajarannya ya Allah, sehingga senantiasa mencintai Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rabb, bimbinglah dia ya Allah, sehingga senantiasa berada pada jalan yang Engkau ridai ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabb, kepada saudara kami yang non-Islam ya Allah, berikanlah hati-hati yang baik ya Allah, sehingga mereka dapat bekerja sama dengan kami ya Allah. Dan berikanlah juga kepada saudara-saudara kami yang muslim ya Allah, hati yang baik ya Allah, sehingga mau menerima saudara kami yang tidak seagama ya Allah, sehingga tercipta kerukunan di antara umat beragama ya Allah, sehingga kita tetap berada dalam bingkai kesatuan negara dan kesatuan Republik Indonesia ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Tentu banyak yang hilaf, ada yang salah. Kiranya bapak-bapak yang dapat memperbaikinya. Semoga saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.